Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memulai ibadah. Sebelumnya saya mau menyapa kita semua dulu. Shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom. Kok lemes suaranya? Kurang semangat. Shalom. 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 Nah, gitu ya. Puji Tuhan. Kita mau mulai. Kita berdoa dulu. Haleluya. Bapa, malam ini kami membawa segenap jemaat-Mu dan kami semua, Tuhan, untuk menghadap Engkau, menikmati hadirat-Mu. Tuhan, tolong kami semua, layakkan setiap kami ya Bapa. Ampuni kami dan teguhkan hati kami ya Bapa. Kami rindu kami bisa menyenangkan hati-Mu dalam sepanjang hidup kami, di hari-hari kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mau Yesus, kami menjadi hamba yang berkenan, anak-anak yang Engkau sayangi, menjadi kesayangan-Mu ya Bapa. Tolong kami, pulihkan setiap hati yang terluka, sembuhkan setiap jiwa kami, Tuhan, yang terluka. Pulihkan kami total, Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, kami tetap terjaga, karena kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan segenap hidup kami, jiwa, roh kami, tubuh kami serahkan di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau lawat kami semuanya, lawat hamba-Mu yang melayani Engkau, lawat jemaat-Mu, dan lawat kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memulai ibadah malam ini bersama dengan Engkau dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dari awal, pertengahan, hingga akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita tetap cinta Tuhan. Kita tetap setia sama Tuhan. Walaupun badai banyak datang menerpa, mari kita tetap cinta Tuhan apapun yang terjadi. Selamat datang temanku yang di Facebook. Kita dekat kok, kapan-kapan ketemuan ya. Bunda Ana. Terima kasih. Haleluya. Yang di Facebook, yang di Zoom, mari bersama-sama kita pujikan, ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia, ku tetap cinta, ku tetap setia.
Haleluya. Mari sama-sama semua. Jangan ada yang terdiam dari kita ya. Semua pujikan bersama-sama. Ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kita katakan bersama-sama, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Amin. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Amin. Kami mau tetap setia ya Tuhan. Terlalu banyak, ya Tuhan, banyak sekali yang kami terima. Yang Tuhan telah beri. Yes Lord. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku persembahkan. Kami persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari bersama-sama lebih semangat lagi kita pujikan. Ku tetap cinta, haleluya. Ku tetap cinta, kami cinta Engkau Tuhan. Ku tetap cinta. Amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Yes Lord, kami setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Yes Tuhan. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Lebih semangat lagi kita katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri,
Ya Tuhan, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini kerinduan setiap hati kami ya Tuhan. Kami mau cinta Engkau lebih dari apapun. Kami mau setia dalam keadaan apapun. Walaupun badai banyak menerpa dalam hidup kami mau tetap cinta dan kami mau tetap setia. Terima kasih ya Bapa. Apapun yang kami terima dan apapun yang kami beri tidak sebanding dengan pemberian-Mu ya Bapa. Tidak akan mungkin kami bisa membalas segala kebaikan-Mu menurut kekuatan kami. Oleh sebab itu kami butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Dan Engkau memberikan itu bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami mau sepanjang hidup kami tetap cinta Engkau. Dan kami tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang bisa pujikan ini ya. Mari kita pujikan dengan semangat. Yang belum bisa kita belajar bersama-sama ya. Yang belum bisa kita belajar bersama. Haleluya. Ada dua, siapa ini? Debbie baru masuk. Sudah? Oke, Debbie baru masuk. Ya. Terima kasih Mama Nina yang bantu Debbie. Haleluya. Yo, semangat yuk. Sukacita surga. Ayo Debbie, semangat Debbie. Sukacita surga. Vero, Mama Nina, Weti, dan kita semua. Yo, haleluya. Bersama-sama. Sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Yo,
Lebih semangat lagi. Mama Nina siap-siap. Terima yang pertama saya, yang kedua Mama Nina. Yo. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Yo, Mama Nina. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukan badai yang bergelora. Semua haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Yo, semua semangat. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya, sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, yo, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Yo, yang mau menyatakan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, atau yang mau menyatakan, menceritakan tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita, dipersilahkan. Siapa ya? Debbie, Yuni, Delvia, Sarah, Veronica, Feby. Aku lagi makan. Oke. Sally, Mama Alin. Mama Alin, mana Mama Alin? Mama Yue. Mana Mama Yue? Ada Kak. Mau menceritakan tentang penyertaan Tuhan? Mama Yue bersyukur bahwa Yue mengalami kelemahan dalam tubuh, kesehatan, gangguan beberapa hari. Dan hari ini, hari pertama Yue bisa jingkrak-jingkrak. Bahasa Jawa lagi. Yang bisa loncat-loncat, aktif kembali. Meskipun makan bubur baru 2 sendok, tapi Tuhan memberikan kekuatan buat Yue sembuh. Gitu ya Fitri? Oke, itu Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu sepanjang minggu ini kesaksian dari Fitri bahwa Yue mengalami kelemahan tubuh, tapi Tuhan menolong, dan hari ini hari pertama Yue bisa pulih kembali, sekalipun makannya belum banyak dan belum bisa makan normal kembali, tapi puji Tuhan Yue sudah aktif. Dan tadi di awal ibadah kita bisa melihat senyum cerianya, Tuhan menyembuhkannya. Haleluya. Ini kesaksian dari Fitri ya. Tuhan menolong Yue. Karena jujur saya
tanya terus sama si Sally, bagaimana Yue? Tolong telepon dia, telepon Fitri. Yue bagaimana? Karena kabar dari Fitri adalah Yue lemas, diam, muntah dan berak gitu ya. Yang mengingatkan berapa belasan tahun yang lalu saya punya adik pernah seperti itu, akhirnya dibawa ke rumah sakit, hampir udah di ujung tanduk kata dokter, diinfus dari kanan gini, udah pelentu-pelentu air infus itu gak bisa masuk badan, kanan kiri dicoblos, ini salah lagi, ini nggak di sini lagi, sampai lemas. Dan itu membuat saya terngiang-ngiang, di mana setiap ada yang muntah dan berak gitu, seperti yang Fitri ceritakan, ada rasa apa ya, jantung ini dagduk-dagduk gitu, sampai kegelisahan saya tuh tanya terus sama Sally, bagaimana Yue, bagaimana Yue, Tuhan tolong, doa terus ya untuk Yue, doakan Yue. Karena apa, Fitri bilang dibawa ke dokter tapi kok masih tetap gitu, cerita dari Fitri. Dan selamat datang Cerina, Tuhan berkati kesehatan Cerina. Amin. Harus sama. Nah, dan Tuhan, iya puji Tuhan dah keringatan di tengah keadaan dingin. Puji Tuhan, apa sih Sif ya? Dan puji Tuhan hari ini ada kabar Yue sudah sehat kembali, dan itu ada kelegaan tersendiri di hati saya. Yue baik. Sampai saya bilang, Fitri, cari apa namanya? Pokari sweat kalau di Indo, entah di sana ada atau merek lain kayak gitu. Karena itu pengganti infus. Kalau ada yang diare, terus muntah atau apa, cari itu minuman isotonik. Itu biar nggak kena infus ya. Jadi minum itu sebanyak-banyaknya supaya cairan bisa kembali kayak gitu. Atau air kelapa. Nah itu puji Tuhan. Satu kabar bahagia bahwa Tuhan menolong Yue. Itu kesaksian dari ini Cerina. Kesaksian dari saudari kita Fitri, sepanjang minggu ini anaknya sudah sembuh. Gitu ya, sama-sama kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Oke. Feby ini keluar masuk Feby. Ada yang mau menyambung? Mati lampu. Oke, ya. Oh ya. Oke. Cerina lagi dalam keadaan kurang enak badan. Ya, tapi masih masuk ya Cerina. Tuhan berkati, sehat. Oke. Kalau nggak ada yang menyambung kesaksian, kita lanjut, kita persiapkan hati, kita mau menyambut firman Tuhan. Oke, kita lanjutkan firman Tuhan untuk sambil. Ya. Oke, kita siapkan hati, kita mau sambut firman Tuhan, kita pujikan Ku Mau Selalu Bersyukur. Biarlah bukan sekedar kita bernyanyi, tapi biarlah ini masuk dalam hati kita dan kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Kita semua berkomitmen bahwa mari kita bersyukur setiap hari. Apapun yang terjadi. Seperti firman Tuhan adalah Allah. Itu hidup dalam diri kita dan Dia menyertai setiap langkah hidup kita. Itu yang terpenting. Mari kita percayakan janji Tuhan.
Dan kita selalu bersyukur. Bersyukur itu pernah disampaikan sama Akang Andreas ya. Tentang bersyukur. Kalau ingat ya, bersyukur itu gak gampang kata Akang Andreas di waktu itu. Bersyukur itu sulit. Yang dimana melalui firman yang pernah disampaikan oleh Akang Andreas pun dituntut Tuhan dari apa yang disampaikannya dia untuk jemaat, untuk kita semuanya. Jadi yang harus bersyukur kita semua. Haleluya. Mari kita pujikan dengan semangat ya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Bapa. Kita mengikrarkan setiap kalimat dari pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa, kami mau selalu bersyukur. Engkau Allah yang setia, Engkau selalu menopang hidup kami. Bapa, kami minta Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi kami semua jemaat-Mu. Biarlah kami semua Tuhan mengerti apa maksud-Mu, mengerti Tuhan dan memiliki kepekaan yang kuat di dalam Engkau, karena kami tahu Bapa, semua sia-sia yang kami pelajari di bumi, apapun yang kami lakukan sia-sia di bumi, tanpa seizin-Mu, tanpa perkenanan-Mu. Oleh sebab itu kami minta ya Bapa, perkenanan-Mu atas kami semua, atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan atas kami semua yang menyambut firman-Mu. Bapa, kami tidak mau dari antara kami ada yang tidak setia di dalam Engkau, di antara kami tidak menyadari tentang Engkau, di antara kami tidak mengenal Engkau. Itu adalah kesedihan bagimu ya Bapa. Oleh sebab itu kami mau berjuang bersama-sama mengenal Engkau, bertumbuh dan berbuah bersama-sama ya Tuhan. Tolong kami, mampukan kami semua ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, haleluya. Amin.
Ya, selamat malam jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi kita semuanya. Tidak ada yang bilang amin. 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 Ternyata ada juga yang bilang amin ya. Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini tentang karya Tuhan yang estetis. Yang tadi pagi hadir telah mendengarkan firman Tuhan ini, yang hadir lagi sekarang, maka berbahagialah dia sebab terreview kembali. Oke. Sesuatu yang diulang-ulang pada umumnya akan tergores, tercantol, terkait di dalam hati dan pikirannya. Ya kan? Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, karya Tuhan yang estetis, yang diambil dari Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Karya Tuhan yang estetis, kita mau terpikat kepada Tuhan melalui karyanya. Ya. Sekali lagi saya mau katakan, kita mau terpikat kepada Tuhan melalui karyanya. Sebab manusia selama ini terpikat kepada apa yang ada di dunia ini. Manusia terpikat dengan apa yang bisa dilihat oleh matanya. Lalu hatinya melekat kepada apa yang dipandangnya di bumi ini indah. Oke. Nah, karya Tuhan yang estetis memiliki pengertian, ya. Karya itu berarti berbicara apa? Karya memiliki pengertian hasil ide atau konsep, ya, hasilnya ya. Karya itu adalah hasil ide atau konsep dalam pikiran yang disertai dengan hasrat. Hasrat itu keinginan. Sesudah itu kok dikonsep, lalu timbul hasrat atau keinginan, itu karya. Yang kemudian apa yang ada di dalam pikiran yang dikonsep itu diwujud nyatakan. Lalu setelah diwujud nyatakan, tampaklah hasil karya itu. Ide itu bisa dilihat oleh mata. Setelah diwujud nyatakan. Itulah karya. Ini mana umat manusia ini? Yang hadir di... baru tampil. Puji Tuhan. Oke ya, fokus. Kita dengar bersama-sama. Karya adalah hasil daripada ide atau konsep seseorang atau pribadi, ya, yang ada dalam pikirannya disertai dengan hasrat keinginannya yang kemudian diwujud nyatakan sehingga bisa tampak oleh mata. Kalau tidak diwujud nyatakan, maka tidak bisa dilihat oleh mata. Kalau tidak bisa dilihat oleh mata, maka karya itu tidak akan nyata. Nah, kita mau belajar pada malam hari ini tentang karya Tuhan yang estetis. Sebagaimana ide konsep Tuhan yang maha besar, Allah yang maha agung itu, yang akhirnya kita bisa melihat karyanya yang luar biasa itu. Ya. Kalau sesudah
terlihat hasil karya seseorang atau karya Tuhan, maka ada yang namanya daya tarik yang bisa memikat, memukau hati kita terhadap karya itu. Kalau jemaat Tuhan pernah melihat di acara pameran lukisan, pameran mobil, pameran elektronik. Nah, oke. Kalau jemaat Tuhan pernah melihat demikian, ya saya bercerita secara khusus adalah tentang pameran lukisan. Nah, seorang pecinta lukisan, begitu dia datang ke pameran lukisan, tiba-tiba matanya tertarik kepada satu lukisan. Sebenarnya semua dia tertarik karena dia senang kepada lukisan. Begitu dia lihat, hatinya terpikat. Lalu dia akan bertanya kepada penyelenggara pameran tersebut, siapa pelukis ini? Maka dia akan mencari siapa yang melukis hasil karya lukisan tersebut. Karena telah memikat hatinya. Ternyata pelukisnya Beni Susilo Partogi Hasloan Tampu Bolon. Lalu dicarilah. Dari hasil karya, hasil konsep yang diwujud nyatakan, kan dari hasrat kan, keinginan. Misalkan Anda kalau pernah mendengar tentang kisah seorang Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu listrik. Nah, dia punya konsep, punya keinginan untuk menciptakan lampu. Dari sini dulu. Kemudian terkonsep, baru diwujud nyatakan. Dan sekarang kita, umat manusia, menikmati hasil ide atau konsepnya Tuhan. Thomas Alva Edison. Salah ya? Lampu yang sekarang kita pakai, yang di rumah Anda ada. Karyanya yang kita nikmati. Nah, jemaat Tuhan, hari ini ada hubungannya dengan Tuhan. Karya Tuhan yang estetis. Sesudah kita mendengar arti karya, maka kita akan masuk kepada estetis. Kalau Tuhan kita udah tahu, ya Tuhan Sang Khalik, pencipta langit dan bumi, serta Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sekarang kita masuk ke estetis. Estetis itu bicara tentang keindahan. Berarti hasil ide atau konsep yang diwujud nyatakan itulah menjadi sebuah karya. Nah, karya Tuhan yang indah. Yang indah itu banyak. Karya Tuhan itu banyak. Banyak sekali karya beliau. Nah, kemudian pengertian estetis apa? Selain mengenai keindahan, ada apresiasi keindahan, ada beri penghormatan, pujian. Mengapa diberi kehormatan dan pujian? Karena hatinya terpukau dari hasil karya tersebut. Ini coba, apa saya bahasanya terlalu naik atau gimana? Nggak bisa diterima? Bisa diterima? Kasih jempol kalau bisa diterima.
Oke, bisa diterima. Baik ya, bisa diterima. Nah, kenapa kita bisa beri apresiasi, penghormatan, pujian kepada sang adikarya itu? Karena hati kita terpukau, terpikat dengan karyanya. Di belakang saya ada background Raja Ampat, salah satu tempat wisata terindah di Indonesia. Saya belum pernah ke sana, istri saya yang sudah pernah. Indah banget katanya di Raja Ampat. Airnya biru, hijau, kelihatan terumbu karang. Wow. Ikan-ikan, panorama, pemandangan yang indah. Begitu kita melihatnya, wow. Kita bisa tercengang-cengang. Hanya lewat karya Tuhan. Saya pernah melihat rancangan seseorang, karya seseorang, mobil. Waktu ada seorang yang buat mobil, menciptakan sebuah mobil, dan mobil itu bagus sekali. Tentunya dijual mahal. Nah, karya itu memikat seorang yang kaya-kaya gitu kan. Lalu akhirnya dibeli. Karena dia cinta, hobinya mobil. Nah, saya suka melihat pemandangan. Oleh karena itu saya ambil background saya pemandangan, saya googling. Saya begitu melihat pemandangan tersebut, saya tertarik. Lalu saya simpanlah. Nah, saya simpan pemandangan ini, gambar ini, saya kagum terhadap Tuhan. Oke. Masih bisa diterima hari ini? Masih bisa konsentrasi? Oke, karya Tuhan begitu indah. Banyak karya Tuhan yang bisa memukau hati kita. Yang dapat kita lihat secara kasat mata. Tetapi pada kenyataannya, manusia lebih tertarik kepada karya Tuhan. Apa yang dimilikinya, dia tertarik. Bahkan mengikatkan hatinya kepada karya Tuhan. Sehingga manusia lupa diri ya, lupa diri. Mencondongkan hatinya kepada karya Tuhan yang mereka bisa nikmati. Apa yang terjadi? Maka terjadilah kerusakan. Kerusakan terjadi. Sebab manusia terpikat oleh karyanya. Bukan karena dia terpikat kepada sang pemilik karya itu. Orang-orang menikmati karya Tuhan. Terlena terhadap karya Tuhan. Apa yang ada di bumi ini. Akhirnya melupakan Tuhan. Kacaulah. Buktinya. Oke. Mengapa terjadi bencana alam? Salah satu faktor yang sangat mendukung adalah karena kejahatan manusia. Manusia menggali kekayaan alam
menggunakan kekayaan alam, merusak kekayaan alam, ekosistem, untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena apa? Dia tertarik. Wih, ini keren sekali ini. Wih, binatang ini cakep banget ini, langka ini. Dibunuh, diambil, dimanfaatkan, akhirnya punah. Keindahan pun rusak. Keindahan alam. Pepohonan ditebangi tanpa ada penghijauan, akhirnya terjadilah erosi. Bencana alam. Untuk kepentingannya, rusak. Karena manusia lebih terpikat kepada karya Tuhan, bukan sang adikarya tersebut, yaitu Tuhan sendiri. Seharusnya seperti seorang pecinta pelukis, pecinta lukisan, dia tertarik kepada lukisan itu, lalu dia memuji sang pelukis. Keren banget nih lukisan ini. Siapa nih pelukis? Keren banget nih pelukis. Lalu diberi pujian kepada sang pelukis tersebut. Karena lukisan itu memikat hatinya. Manusia sulit kita temukan untuk terpikat dengan sang pelukis yang maha agung, yaitu Tuhan. Itu kenyataannya. Ayo kita lihat ayat firman Tuhan. Yeskiel pasal 36. Ayat 26 sampai 27. Ini diulang-ulang jadi ingat ayat firman. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Diberikan apa? Hati yang baru dan roh yang baru. Apa hubungannya keindahan dengan hati yang baru dan roh yang baru? Selama ini yang kupahami adalah keindahan itu berbicara tentang budaya, karya seni, lukisan, tarian, fashion, make up, tubuh, terlihat indah. Tapi mengapa hari ini Alkitab malah justru mengatakan keindahan itu adalah hati yang baru yang diberikan oleh Tuhan. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Apa hubungannya keindahan dengan hati yang taat? Nah, inilah keindahan yang sejati, permanen. Hati yang taat. Bukan hati yang keras. Hati yang keras berarti tidak ada keindahan di dalamnya. Sebab hati yang keras dan hati yang taat akan menciptakan suatu keindahan yang permanen. Keindahan dari dalam diri seseorang. Kalau hati yang keras tidak akan menciptakan keindahan. Tapi hati yang taat akan menciptakan keindahan dalam segala aspek kehidupan manusia. Di situ saya kaget dan saya kagum dengan firman Tuhan. Alam saja begitu indah karya Tuhan. Memikat hatiku, menyenangkan diriku, membuatku takjub, tercengang-cengang. Yang hanya bersifat sementara. Yang hanya bisa menghiburku hanya seketika waktu saja. Tetapi ini adalah keindahan hati yang baru. Roh yang baru, yaitu hati yang taat, bukan hati yang keras. Keindahan yang sejati itu adalah hati yang taat. Yang mencerminkan dia punya hati yang baru tadi. Dan roh yang diperbarui. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Rohnya siapa? Roh Tuhan. Roh Tuhan diberikan kepada kita, berdiam di dalam diri kita. Roh itulah keindahan yang tiada taranya. Wow. Sesungguhnya yang indah itu siapa sih?
Keindahan yang ada di alam semesta ini cerminan daripada Dia yang Maha Agung, Sang Pencipta segalanya. Gambarannya. Jadi saat kita menatap sebuah keindahan, sesungguhnya engkau sedang menatap keindahan Tuhan. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Roh Kudus, Roh Tuhan. Itulah sesungguhnya keindahan itu. Haleluya. Kalau ada Roh Tuhan dalam diri kita, maka keindahan itu pun kita akan bisa ciptakan. Karena ada Sang Maha Indah, pengukir keindahan abadi, yaitu Roh Tuhan dalam diri Anda dan saya. Amin. Karena roh itulah yang ditempatkan dalam diri kita, kita memiliki hati yang baru tadi. Hati yang tidak keras, tapi hati yang taat. Itulah keindahanmu yang Tuhan berikan. Alam ini keindahannya sementara, fana. Anda menghibur diri dengan segala yang ada di bumi ini yang Anda anggap indah, itu fana. Tapi keindahan sejati, yaitu Roh Allah di dalam diri Anda, itu yang menciptakan keindahan itu diwujud nyatakan. Dan Anda bisa menikmatinya secara permanen, selama-lamanya. Coba lihat Bapak, ibu-ibu dan akang-akang. Oh, cuma satu ya akang ya. Jika kalau bukan hati yang baru diberikan Tuhan, dunia ini tidak lagi akan terasa indah. Betul? Mengapa seorang wanita atau pria berkata, jika engkau tidak ada di sampingku, serasa tidak indah duniaku. Itu bicara di mana itu? Itu bicara di batinnya. Betul kan? Kalau engkau tidak ada di sampingku, rasanya dunia ini ada yang kurang. Rasanya tidak indah kurasakan. Nah, itu udah gombal kan? Nah, mengapa? Karena ada satu yang di dalam hatinya yang dia rindukan. Ada di sampingnya. Sebab orang yang di sampingnya itu, mau itu pacarnya, suami, istrinya, dia merasa bahwa tercipta suatu keindahan di dalam hidupnya. Baik itu suasana dirinya, bahagia, tenang, nyaman, oleh karena orang tersebut yang di sampingnya. Betul? Iya kan? Nah, ini jemaat Tuhan. Kita mau memahami ini. Supaya kita jangan terlena dengan keindahan yang fana. Tapi dengan keindahan yang fana ini, kita melihat karyanya yang luar biasa. Membuat kita semakin kagum kepada Dia. Maka kita akan layak memberikan pujian kepada Dia. Alam semesta melukiskan keindahan Tuhan, kebesaran Tuhan. Jadi apa yang indah Anda lihat di bumi ini, itu cerminan lukisan kebesaran Dia. Wow, saya melihat karya Tuhan itu membuat saya kagum, benar kagum sama Dia. Itu alam. Bagaimana dengan diri Anda dan saya? Yang terus Tuhan jadikan satu bejana yang indah di hadapannya. Anda menjadi satu karya yang indah. Yang memikat hatinya Tuhan. Itu permanen.
Kalau kita meninggal, kita tetap hidup selama-lamanya. Keindahan itu pun selama-lamanya. Yaitu diri Anda dan saya. Itu yang dikehendaki Allah. Karya Tuhan yang estetis. Apa yang indah terdapat dalam diri Anda? Coba bayangkan, apabila dunia ini penuh kejahatan, rusak, kacau, tidak ada keindahan. Rumah tangga hancur berantakan. Tidak ada keindahan yang bisa dilihat dari sisi rumah tangga. Coba di dalam sebuah pekerjaan, tidak ada kejujuran di dalamnya. Saling sikut menyikut, korupsi, tipu menipu. Maka di dalam usaha itu, di dalam bisnis itu, dalam pekerjaan itu tidak ada keindahan di dalam. Bicara tentang keindahan itu adalah itu yang sesungguhnya. Yaitu diri kita yang diperbarui dari sehari ke sehari. Itulah keindahan. Ibu-ibu, kalau Anda semua, misalkan atau kita, ya, suka bertengkar di rumah terhadap mertua, suami, anak, ipar. Kalau suka bertengkar, good looking nggak dilihat orang? Indah nggak dilihat orang? Panorama rumah tangga kita. Nggak indah ya? Nggak enak dilihat mata ya? Tidak hanya nggak enak dilihat mata, malah orang nggak tertarik ada dengan kita. Nggak terpikat. Tapi coba kita bisa menciptakan keindahan di rumah tangga kita. Orang-orang pun terpikat, tertarik. Sifatnya sifatnya fana atau permanen? Permanen. Karena itu juga akan berdampak kepada diri seseorang. Itulah karya Tuhan. Oke? Bisa dipahami hari ini yang saya sampaikan? Paham ya? Halo? Oke. Jemaat Tuhan, bisa kasih jempolnya? Mengerti? Oke, mengerti. Amin. Oke, baik ya. Jadi keindahan yang sejati itu adalah roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Itu yang menciptakan karya-karya indah Tuhan dalam diri kita umat manusia. Tujuannya apa? Semakin kita terpukau dengan karyanya yang begitu indah, mengagumkan. Coba bayangkan Anda, saya menutup hari ini firman Tuhan, Anda boleh membayangkan perubahan-perubahan dalam diri Anda yang Tuhan kerjakan. Pasti Anda kagum. Itulah keindahan Tuhan dalam diri Anda. Yang Tuhan sudah ukir, yang sudah Tuhan lukiskan di dalam diri kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan rusak keindahan dalam diri Anda, ya, yang sudah Tuhan taruh itu. Jangan rusak. Ketika Anda cakap kotor, keindahan dalam diri Anda rusak. Permanen loh. Orang tidak mau mengikuti kita loh, tertarik dengan kita. Itu permanen. Lama prosesnya. Betul ya? Pasti begitu orang lihat, wah nggak enak dilihat hidup orang ini. Maka itu permanen loh. Di hati orang susah percaya loh. Mau meniru kita pun orang susah. Karena keindahan itu telah rusak. Oke, jangan rusak keindahan itu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Roh Kudus, Roh Tuhan ada pada kita.
kita diperbarui hati kita menjadi hati yang baru, hati yang taat melalui Roh Kudus-Nya. Kita diukirnya, dibangunnya indah dari hari ke hari. Permanen. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, dari pendengaran firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, sepanjang gembala kita menyampaikan, hati dan pikiran saya flashback ke pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian. Awal mula Tuhan menciptakan manusia pertama, menciptakan langit dan bumi, dan serta isinya, cakrawala dan semua. Betapa indahnya Tuhan menciptakan. Dari hari pertama sampai hari yang ke-7, di dalam kitab Kejadian jelas dituliskan bahwa Tuhan menciptakan segala semuanya itu sungguh teramat baik. Dengan segala keindahannya, dengan segala kemegahannya. Jadi kita bisa membaca, menerawang dari sejak yang saya dengar dari awal tadi bahwa saya mengingat betul tentang kitab Kejadian. Tuhan menciptakan jagat raya alam semesta ini dengan indah sekali. Dari yang bumi hanya bulatan sampai akhirnya dikasih air sama darat dipisahkan, dikasih tumbuh-tumbuhan, dikasih pohon-pohonan, bunga, biji-bijian, dan semua yang ada di muka bumi. Bahkan binatang pun unik-unik, cantik-cantik. Dan Tuhan tidak puas di situ, Tuhan menciptakan apa? Gambar dirinya. Tuhan menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Betapa dahsyat indahnya ya. Dari segala keindahan yang serupa dan segambar diri Allah, itu kita manusia. Tuhan menciptakan dengan segala keindahan alam dan segala keindahan yang ada di dalam dirinya. Yaitu kita manusia diciptakan dengan segala keindahannya. Mana ini gambar-gambar video-video? Kok pada gelap-gelap gulita? Nah, Tuhan menciptakan sedemikian rupa tentang keindahan alam semesta jagat raya ini. Yang tadinya nggak ada apa-apa. Roh Tuhan melayang-layang. Melayang-layang pernah diceritakan sama Bapak Gembala. Bahkan melayang-layang itu nggak seperti hantu, tapi begitu penciptaannya. Saya ke belakang tadi meneteskan air mata. Tuhan, betapa dahsyat dan ajaib. Engkau menciptakan jagat raya yang sebesar ini. Bahkan angkasa yang seluas ini. Dengan tangannya sendiri. Dan betapa berharganya diriku ya Tuhan. Engkau menciptakan aku manusia. Seturut gambar dan rupamu. Betapa indahnya aku. Segala keindahan ada di dalam diri kita saudara yang dikasihi Tuhan. Keindahan itu apa ya? Kita ini sendiri pribadinya Tuhan. Segambar dan serupa Tuhan ya kita sendiri ini. Itu keindahan. Tapi kesalahan manusia pertama, opung kita, buyut kita, embah kita, kakek nenek kita, siapa namanya? Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan begitu sempurna dengan segala keindahannya di awal. Tapi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yang merusak keindahan itu akhirnya dibuang, dikeluarkan dari tempat yang begitu indah, yang abadi keindahannya. Tapi karena dosa, dia harus meninggalkan bumi yang diinjak, halaman taman yang begitu indah, keindahan semua ada di situ, tapi harus ditinggalkan karena apa? Dosa. Dosa yang membuat manusia kehilangan keindahan yang harusnya diterimanya. Tapi kita, keturunan Adam dan Hawa, yang cenderung daging kita mau merusak keindahan itu. Mari malam ini kita bertobat. Malam ini kita bertobat. Keturunan natur dosa yang melekat
dalam daging kita, mari kita hancurkan. Mari kita bersama-sama berjuang. Bersama berjuang, kita mengejar keindahan yang sejati yang Tuhan sudah berikan di awal mula penciptaannya. Dan pada waktunya, kita akan menanggalkan kedagingan ini yang hilang dari keindahan. Waktu ketika kita mati, roh kita dibawa pulang, dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula, kepada keindahan itu. Maka apa yang terjadi? Kedagingan kita yang cenderung merusak keindahan dengan segala keindahan yang sia-sia di bumi ini akan hancur dan lenyap di dalam kuburan. Ini loh yang kita banggakan. Kecantikan yang kita banggakan. Mulusnya kita, kemolekan adalah sia-sia, kata firman Tuhan. Yang kita banggakan. Ini akan kita tinggalkan dengan membusuk di bumi. Keindahan yang sejati kita akan pulang kepada penciptaan Tuhan yang semula, yang dengan segala keindahannya. Yang disebut itu apa? Yang kita sering tahu adalah Eden ya, yang kita tahu. Dengan segala keindahannya itu, kita akan kembali ke situ pada rancangan Tuhan yang semula dengan segala kemegahan dan keindahannya. Itulah keindahan yang akan kita kejar. Dan selama kita diberikan waktu sama Tuhan, mari kita kejar keindahan itu. Karena apa? Keindahan di sana, di surga, itu cerminan kita waktu di bumi. Penciptaan Tuhan yang sempurna adalah diri kita dengan segala keindahan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan bilang apa waktu menciptakan manusia pertama? Aku menciptakan engkau, aku menciptakan apa? Manusia serupa dan segambar dengan diriku, kata Tuhan. Keindahan itu ternyata sampai sedalam itu. Dan artinya apa? Keindahan itu adalah diri kita sendiri. Luar biasa. Haleluya. Keindahan itu ternyata diri kita sendiri, saudara yang dikasih Tuhan. Kita diciptakan serupa dan segambar Allah. Betapa indahnya kita ini manusia. Ayo kita jangan merusak dengan keegoisan kita, dengan kebodohan kita. Dengan keegoisan, kelicikan yang ditinggalkan Adam. Jangan mau. Adam dan Hawa merusak keindahan itu. Yang akhirnya dibuang, dilempar keluar dari taman yang penuh dengan keindahan. Keindahan yang kekal itu harus ditinggalkan Adam dan Hawa. Harusnya Adam dan Hawa nggak mati. Kita keturunannya ini semuanya, keturunan dari Adam dan Hawa tidak mati. Kita akan menduduki keindahan itu selama-lamanya. Tapi kita karena kita keturunan Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Dan akhirnya apa? Dikeluarkan untuk berjuang. Sampai sekarang ini kita masih dalam perjuangan. Mari semua kita bertobat. Bertobat dari keegoisan. Bertobat dari keserakahan hati. Bertobat dari segala ketamakan, kelicikan, keegoisan. Bertobat dari segala kedegilan hati kita. Bertobat dari kecongaan kita. Mari kita bertobat dari kelicikan bibir kita bersilat lidah. Dari segala yang buruk yang ditinggalkan natur dosa oleh kakek nenek kita Adam dan Hawa. Mari kita berjuang bersama-sama. Supaya kita pulang dan kembali, kita mendapatkan kembali keindahan. Hak yang diberikan Tuhan paten. Karena keindahan itu harus kita dapatkan dari tubuh kemuliaan. Maka tubuh yang fana, tubuh yang dengan natur dosa ini akan kita tinggalkan di bumi. Dan kita akan kembali ke surga, kita kembali kepada keindahan yang sejati. Yaitu dengan perjuangan secara roh. Secara jiwa kita, hati kita. Itu perjuangan kita untuk mencapai keindahan itu sendiri. Jadi segala yang tidak indah, yang fana, keindahan yang fana ini akan kita tinggalkan kedagingan kita. Hancur bersama kita waktu kita dikubur. Busuk. Mari kita merenungkan. Kecantikan, kemolekan kita akan kita tinggalkan bersama busuknya kita waktu kita dikandung di bumi. Ini yang saya dapatkan selama firman Tuhan disampaikan pada hari ini, malam ini. Bahwa keindahan yang sesungguhnya adalah ada di surga. Ada di Eden, ada di mana
Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama. Itulah keindahan. Mari kita berjuang bersama-sama. Natur dosa yang ditinggalkan Adam dan Hawa kita harus perjuangkan. Kita akan kembali kepada keindahan itu dengan cara apa? Berjuang, menanggalkan semua keburukan yang ada di dalam natur dosa, di dalam kedagingan kita, kemanusiawian kita. Seperti firman Tuhan bilang, kita tidak boleh serupa dengan dunia. Karena keindahan di dunia fana, yang akan kita tinggalkan dan akan di bumi hanguskan oleh Tuhan. Yang kita sebut apa? Kiamat. Bahasa umumnya kiamat. Jadi keindahan tidak ada lagi di bumi nanti. Karena akan ditubrukkan breng, kiamat. Hancur berkeping-keping. Tidak ada lagi keindahan. Rumah mewah, mobil mewah, uang di bank bertriliun-triliun, tidak ada gunanya. Keindahan itu yang kita kejar jungkir balik di bumi akan lenyap. Akan di bumi hanguskan sama Tuhan. Dan kita hanya dengan sikap yang bagus, dengan pola pikir yang takut akan Tuhan, hati yang cinta Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, itu yang akan kita bawa pulang ke surga, di mana keindahan yang sejati itu kita dapatkan. Ini pesan Tuhan hari ini. Kita tidak boleh fokus dengan hal-hal yang fana, karena keindahan yang bumi, yang dunia berikan itu fana dan akan hancur bersama dengan waktu kedatangan Tuhan yang kedua. Oleh sebab itu, mari kita berjaga-jaga. Mari kita memiliki hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Mari kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Mari kita benar-benar serius mencari Tuhan. Karena kalau tidak, kita tidak akan terima keindahan itu. Karena ada dua, kita akan ke surga atau ke neraka. Neraka tidak ada keindahan. Dan orang mencari keindahan di bumi, yang lebih mementingkan keindahan bumi dibanding keindahan surga, akan ke neraka. Tidak mendapatkan. Karena apa yang diikat di bumi, ingat baik-baik, akan diikat di surga. Kalau hati kita terikat dengan waktu kita di bumi ini, mengikatkan diri kita ke surga, ke Tuhan terus, maka keindahan itu akan kita terima pada waktunya. Dan kalau kita mengikatkan diri pada keindahan di bumi, maka kita tidak akan mendapatkannya di surga nanti. Karena apa? Iman kita di bumi, bukan di surga. Oleh sebab itu, jemaat yang dicintai Tuhan, mari bersama-sama kita mengejar keindahan yang sejati, yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari biar firman yang disampaikan hari ini menjadi rema yang kuat dan menyadarkan kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur betapa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau adalah keindahan itu sendiri ya Bapa. Dan kami adalah keindahan yang Engkau ciptakan seturut dan segambar dengan Engkau. Yaitu keindahan itu sendiri ada di dalam diri kami. Yang keputusannya juga ada di tangan kami. Kami mau mengejar keindahan yang sejati atau keindahan yang fana. Itu ada di tangan kami, karena Engkau memberikan hak bebas, kehendak bebas untuk kami memilih. Oleh sebab itu kami malam ini mau bersatu hati di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup. Kami mau mengejar keindahan yang sejati, yaitu surga. Melalui karyamu yang Kau nyatakan dalam diri kami. Kami mau melahirkan 9 buah roh ada di dalam diri kami. Karena 9 buah roh yang hidup dalam diri kami, itulah keindahan. Ketika kami mau bersabar, ketika kami tetap bersuka cita menghadapi hal apapun, ketika kami memiliki hati yang lemah lembut, perkataan yang lemah lembut, ketika kami bisa menjalankan semua firman-Mu, itu keindahan yang Tuhan berikan bagi kami, yang dimana orang bisa melihat dari diri kami. Itu keindahan ya Bapa. Kami menyadari ya Bapa, kami harus dalam keindahan pribadi kami, sehingga semua orang yang belum
mengenal Tuhan, bisa mengenal Tuhan melalui keindahan dalam diri kami yang terpancar keluar. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam ini keindahan. Satu keindahan yang menyadarkan kami bahwa kami ini berharga dan mulia. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami tidak merusaknya dengan segala kedagingan, keegoisan yang ada di pikiran kami. Terima kasih ya Bapa. Meteraikan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati juga hamba-Mu ya Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi lebih lagi ya Bapa dengan urapan yang baru. Engkau bukakan rahasia-rahasia ilahi. Rahasia-rahasia dari firman-Mu. Ungkapkan terus ya Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin dalam pembaharuan akal dan budi. Kami memiliki kecerdasan roh. Kami semua bertumbuh dan berbuah. Pada akhirnya ya Tuhan, buah itu akan bisa Engkau nikmati dari dalam diri kami. Dengan segala keindahan yang sudah Engkau tetapkan bagi kami dalam diri kami, dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Mengajarkan kami untuk kami menghargai diri kami, menghargai orang lain, menghargai semua orang yang kami kenal ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami terima dan simpan, kami mau lakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga mau berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dimenangkan oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan para pemimpin yang ada di bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan serta jajarannya, semua yang terlibat dalam pemerintahan dari tingkat tertinggi sampai terendah. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, Engkau lawat Indonesia, Indonesia dimenangkan Tuhan. Engkau lawat China Tuhan. Kami bersatu hati memberkati Cina. Engkau menempatkan jemaat-Mu di sana ya Bapa. Karena kesejahteraan bangsa ini, negara ini, kesejahteraan bagi jemaat-Mu. Oleh sebab itu berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu di China Tuhan. Biarlah mereka membawa api di Cina, membawa kebangunan rohani, membawa kebenaran firman-Mu, membawa pujian penyembahan di sana ya Tuhan. Akhirnya Cina dimenangkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi berkat untuk suami, untuk anak, mertua, dan seluruh orang yang dikenal. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Untuk para suami dari jemaat-Mu ya Bapa, kami rindu Engkau tangkap, Engkau jamah, dan Engkau memperkenalkan pribadimu melalui Engkau sendiri dan melalui anak-anak-Mu yang sudah Engkau bawa ke sana. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Engkau berkati dalam usaha pekerjaan. Engkau jadikan berhasil semua karena para suami ini memiliki istri yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah mereka melahirkan generasi-generasi penerus yang cinta akan Tuhan. Engkau berkati masa depan dari anak-anak mereka ini ya Bapa, menjadi anak yang mencintai Tuhan dan dicintai oleh Tuhan. Bapa, biarlah anak-anak yang dilahirkan anak-anak-Mu ini Tuhan, oleh jemaat-Mu ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang pada waktunya nanti ya Tuhan, masa depannya Engkau yang tanggung, Engkau jadikan orang hebat di kemudian hari nanti ya Bapa. Engkau akan jadikan orang-orang nomor 1 di sana ya Bapa, sesuai kapasitas dan sesuai porsi yang sudah Engkau tetapkan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak yang lahir dari rahim jemaat-Mu ini ya Bapa, menjadi anak yang memiliki power yang besar karena kuasa Allah yang menyertai mereka semua. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang membutuhkan pekerjaan Engkau berikan jalan keluar. Yang membutuhkan usaha sampingan atau usaha apapun lain dari bekerja ikut orang, Engkau bukakan dalam nama Tuhan Yesus. Yang memiliki kerinduan apapun Tuhan, dalam perkenanan-Mu Engkau kabulkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang memiliki hati yang memiliki pergumulan yang berat, Engkau sumber jawaban. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus.
Bapa, Engkau berikan keharmonisan dalam rumah tangga dari jemaat-Mu. Engkau berikan Tuhan cinta mula-mula bagi seluruh jemaat-Mu yang mencari Engkau. Ya Bapa, merindukan Engkau siang dan malam, merenungkan firman-Mu. Bapa, nyalakan api dalam persekutuan kami. Nyalakan api dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Api yang dari Engkau ya Bapa, yang akhirnya membakar kami semuanya. Kami hanyut dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami semua Engkau kendalikan oleh kuasa-Mu, firman-Mu yang hidup dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau lawat seluruh jemaat-Mu. Engkau lawat kami semuanya. Engkau tambahkan Tuhan orang-orang yang mencintai Engkau. Engkau tambahkan tim dalam pelayanan ini Tuhan. Engkau menambahkan pelayan-pelayan-Mu di sini. Kami mau membentuk tim PAW Tuhan, Praise and Worship, pujian penyembahan, tim si pemerhati, tim doa, tim misi sosial, tim kreatif, tim jaringan komunikasi, semua Tuhan memberkati, semua yang terlibat. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapak, bukan kuat dan gagah kami, tapi semua karena Engkau yang berkarya dan mengerjakannya. Terima kasih Tuhan untuk penglihatan belasan tahun yang lalu, dan sekarang gerbang Kau bukakan melalui jemaat-Mu overseas ya Bapak, dimulai dari Cina, dimulai dari Amerika, dimulai dari beberapa negara bagian Bapak yang tergabung dalam pelayanan kami. Bapak, semakin ke depan ini pintu sudah terlihat, Engkau akan bukakan besar. Oleh sebab itu kami butuh tim ya Bapak, orang-orang yang dewasa di dalam Engkau, yang bersedia perang di dalam Engkau, bersatu bahu-membahu, bergandengan tangan melayani Engkau. Terima kasih ya Bapak, karena ketika kami memiliki tim, maka jiwa-jiwa itu akan Kau hantar untuk kami layani ya Bapak. Oleh sebab itu beberapa bulan ini kami masih membentuk tim. Karena kami rindu harus ada tim yang solid, baru jemaat itu Engkau percayakan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Gandum dan ilalang bertumbuh di ladang yang sama, tetapi gandum yang matang, siap dipanen dan dinikmati oleh sang pemilik kebun itu, pemilik ladang itu. Kami percaya pemilik ladang adalah Engkau sendiri ya Bapa. Oleh sebab itu Engkau akan memisahkan antara gandum dan rumput. Rumput akan sama-sama dicabut bersama dengan gandum. Tapi rumput dibuang, dibakar karena tidak berguna. Oleh sebab itu pisahkan di antara kami gandum dan ilalang ya Bapak. Karena kami tidak peduli seberapa jumlah, kami tidak peduli banyak dan sedikitnya dari jumlah. Yang kami butuhkan adalah tim yang solid, yang bersiap siaga untuk berperang menjadi panglima-panglimanya Tuhan, yang akan rela mati-matian bekerja di ladang Tuhan. Bapa, biarlah kami menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang akan menjadi mata, menjadi telinga, menjadi mulut, menjadi hidung, menjadi leher, menjadi pundak, menjadi tangan, menjadi kaki yang akan berfungsi dari ujung kepala sampai ujung kaki sesuai kapasitas yang Kau berikan bagi kami semua masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta peneguhan ini Engkau materaikan dari surga atas kami malam ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau tim kami, tim hati yang melayani sungguh-sungguh. Orang-orang yang mencintai Tuhan, yang mencintai Tuhan melebihi apapun. Terima kasih ya Bapa, karena di dalam Engkau, di dalam tim pelayananmu, Engkau tidak butuh hati kekanak-kanakan, pikiran yang kekanak-kanakan. Harus dewasa di dalam Engkau. Tidak peduli pendidikan tinggi atau rendah, tapi hati yang takut akan Engkau dan melayani Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami dengan iman kami menerima tim itu. Bala tentara surga menyertai pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, ini doa syafaat kami haturkan, kami permohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa, perkenanan-Mu atas doa-doa kami di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih juga untuk jemaat-Mu yang memberikan persembahan. Engkau berkati berkali-kali lipat
untuk persembahan yang diberikan oleh setiap jemaat-Mu. Bapa, Engkau berkati dengan segala limpah kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga teringat untuk beberapa jemaat-Mu yang sudah undur. Bapak, bukan kesedihan tentang kehilangan, tapi satu hal yang kami rindu, dimanapun anak-anak-Mu ini Engkau tetapkan. Berilah anak-anak-Mu ini keteguhan hati, hati yang takut dan gentar akan Tuhan, hati yang merespon firman Tuhan, hati yang mau bertumbuh. Dimanapun Engkau tempatkan, yang penting bertumbuh di dalam Engkau. Hamba memberkati mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Inilah akhir dari ibadah kami, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak pernah berakhir membawa kami dalam hadirat-Mu. Engkau ya Bapa menyertai hidup kami karena Engkau Allah yang Immanuel. Inilah doa dan ucapan syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Thank you God. Thank you Jesus. Thank you God. Terima berkat daripada Tuhan. Anugerah dari Bapa kita yang begitu besar. Dan oleh cinta anaknya Yesus Kristus kepada kita semua. Dan oleh cintanya mengirimkan Roh Kudusnya buat kita. Supaya kita tidak sendirian di bumi ini. Roh Kudus yang memberikan kita penghiburan dan kekuatan. Dan yang akan menuntun kita kepada segala kebenarannya. Yang akan membawa kita sempurna sesuai kehendak-Nya. Tuhan senantiasa menyinari kita dengan wajah-Nya. Dan terus menyediakan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan beliau pula menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Dan melimpahkan damai sejahtera-Nya kepada kita semuanya. Kita telah menerimanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, yang diberkati dengan yakin berkata, Amin. Amin. Tuhan